Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mendengarkan langsung keterangan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan perkembangan kasus korupsi PT Timah. Kepala BPKP dengan acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara Timah. Perkara Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Kemudian hari ini juga kami nanti kedatangan Pak Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, yang akan menjelaskan tentang kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara Timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu mempersingkatnya, mungkin silakan Pak Kepala BPKP untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 ini kami lakukan berdasarkan surat Kejaksaan Agung nomor 2624/FD2/11/2023 tanggal 14 November 2023 yang meminta kami BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut, kami telah melaksanakan prosedur-prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk berdiskusi dengan para ahli. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara, sekali lagi perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh deputi saya, deputi investigasi, dan tentu saja oleh Jaksa Agung Pidana Khusus. Demikian Pak Jaksa Agung, terima kasih. Baik, teman-teman, nanti waktu akan kami serahkan ke Jampitsus dan ke Pak Ibu Deputi dan tentunya Pak Bambang, Profesor Bambang. Dan silakan kalau teman-teman mungkin mau mendalami pertanyaan-pertanyaan, silakan, dan saya mengharapkan adalah secara dilaksanakan secara tertib dan tentunya saya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Demikian teman-teman, dan pada Pak Jampitsus, Pak Jampitsus dan Ibu Deputi untuk formalitasnya. Pak Prof Bambang. Ini Pak Prof Bambang gimana nih, kurang ini pakai ini Pak. Hah? Pakai ini Pak. Kalau biasanya guru itu bisa berdiri Pak. Pak, untuk sebelum Bapak meninggalkan tempat, nanti Pak Jampitsus sama Bu Deputi untuk menyerahkan secara simbolis
Silakan Pak di depan Pak, biar sama media Pak. Rick. Pak Jaksagung sama Pak, silakan. Wah. Di depan Pak. Di depan Pak. Biar kelihatan di media. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Dengan selesainya penyerahan dari BPKP kepada Bapak Jampitsus, Pak Jaksagung dan Kepala BPKP, kami persilakan untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Ayo. Itu tadi penyerahan audit dari BPKP yang juga sempat melakukan konferensi pers, yaitu Muhammad Yusuf Ates sebagai Kepala BPKB terkait dengan audit tindak pidana korupsi dugaan PT Timah atau Komoditas Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Timah yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun. Namun kita dengarkan kembali pernyataan resmi dari Jampitsus terkait dengan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Sari selaku Deputi Investigasi, Prof. Bambang sebagai ahli yang sejak awal ikut dengan tim penyidik untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Jadi rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan, dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi. Ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah
kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prof. Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembukaan. Kami persilahkan Bu Deputi. Baik, terima kasih Pak Jampitsus, rekan-rekan media. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, setelah kami menerima permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik, dari Kejaksaan Agung, kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli, ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya adalah nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu. Tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan, berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan, ada sekitar 6 ahli, salah satunya Profesor Bambang ini. Secara singkat 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan, dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, di mana itu adalah di luar kompetensi auditor, maka Prof. Bambang lah yang menghitung karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara. Tetapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya, maka monggo Pak Prof. Bambang melanjutkan. Silakan. Prof, silakan Prof. Di sini juga bisa, di sana juga bisa. Baik, terima kasih Pak Jampitsus dan Bu Deputi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menyambung seperti apa yang pernah saya sampaikan di press conference bulan Februari, kalau nggak salah, tahun 2024, maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk menghitung kerugian lingkungan, seperti dipersyaratkan oleh Permen LH 7/2014, maka wilayah tersebut harus dibuktikan rusak secara saintifik. Untuk memastikan itu, maka kami melakukan legal sampling kepada area tambang timah ya yang berada di Bangka Belitung. Jadi kami datangi, kami pengambilan sampel ya, termasuk contohnya itu misalnya dari yang tersisa itu ya, katakan misalnya hasil bongkaran mereka ke atas, kita ambil, disampling, disaksikan oleh penyidik, kemudian termasuk juga vegetasi yang di atasnya, ya, dan itu satu lokasi, tidak hanya satu titik, dan itu ada beberapa titik begitu ya, baik yang ada di Bangka, Belitung maupun Belitung Timur. Dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu. Ya, jadi ada hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan lindung, bahkan ada di dalam
Taman Nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil, ya disaksikan oleh penyidik, tentu saja dengan berita acara apa dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Nah, dari situlah kemudian kami tahu ya ada wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu. Kemudian di 2016, di 2017, 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami ya kemana mereka melakukan ekspansi itu ya. Di 2015 berapa, 2016 dan sebagainya. Dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun. Sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya dengan citra satelit, kita pertunjukkan, kita pertontonkan, itu bisa dicek. Nah, sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, tidak perlu saya ungkap lagi, ada angka keluar 271 triliun sekian itu. Nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut. Karena pada akhirnya kalau itu tidak dilakukan, maka itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab negara. Jadi ada 3 ya, yang poin 1 dan 2 itu adalah hak negara yang dalam hal ini akhirnya dirusak, sehingga mestinya dapatkan sesuatu ya dari hasil tambang itu ternyata kita lihat adalah terjadi environmental destruction. Dan yang kedua itu yang juga penting adalah itu harus dipulihkan ya, karena masyarakat ya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan juga bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab dari tambang PT Timah Terbuka. Nah, kalau itu tidak dilakukan maka itu menjadi kewajiban negara. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jampitsus. Jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada pagi hari ini. Mungkin rekan-rekan media yang bertanya atau mendalami kasus ini, silakan. Biar lebih terang dan lebih jelas nanti ke depannya di masyarakat. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan, maju depan Mas. Sini Mas. Biar teman-teman media yang lain juga dengar. Ya Pak, saya Reza dari Kompas TV. Ini kan kemarin Gubernur Bangka Belitung ya, Gubernur Erzaldi itu kemarin diperiksa. Sejauh mana Pak keterlibatan dari Erzaldi itu? Karena kan nggak mungkin kalau Pak Erzaldi itu nggak mengetahui dalam RAKB, karena kepala dinasnya saya sudah menjadi tersangka. Kenapa Pak Erzaldi sendiri belum sampai saat ini? Itu aja Pak. Ini yang jawab ini Pak Jampitsus nih. Harusnya yang ditanyakan seputaran tentang 271 dan berkembang menjadi 300 triliun. Tapi tidak apa-apa, bisa dijawab sama beliau. Silakan Pak Jampitsus. Terima kasih ya. Sebenarnya kami berharap nanti pertanyaan
banyak mengenai kualifikasi kerugian negara yang selama ini diperdebatkan di 271 agar clear. Banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan. Kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP, sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertanggungjawabkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial. Nanti silakan teman-teman, saya berharap itu dapat digali karena mau ada BPKP dan ahli. Nah, pertanyaan tadi adalah mengenai pemeriksaan El Sardi, mantan gubernur. Pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik, ya, statusnya sebagai saksi. Beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau pegang kendali pemerintahan. Yang juga menjadi tanggung jawab gubernur adalah kesejahteraan masyarakatnya. Maka kita ingin tahu sampai sejauh mana, ya, tata niaga timah ini yang dikelola oleh PT Timah dan pihak swasta lainnya terhadap, ya, perekonomian masyarakat setempat, pemasukan bagi pemerintah provinsi, dan apakah ada korelasi dari semua alat bukti yang kita miliki. Salah satu adalah kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah Bangka Belitung yang saat itu beliau menjabat gubernur. Jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari Pak Erzaldi ini, apa manfaat yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung dan pemerintah provinsi dari hasil bisnis timah ini. Kemudian bagaimana ke depan dengan fakta yang kita temukan ada kerusakan ekosistem dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Bambang bagi pemerintah daerah. Jadi itu kepentingan pemeriksaan dengan status beliau sebagai saksi. Ya. Oke. Jadi saya rasa cukup. Ya, saya kira itu cukup ya penjelasan dari Pak Jampisus. Ada lagi? Monggo. Halo, cek. Izin Pak Jampitsus, saya Irfan dari IDN Times. Mau bertanya Pak, dari kerugian negara 300T ini, apakah penyidik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka, dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini? Kemudian yang terakhir Pak, sejauh ini dari 23 tersangka, tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja? Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Jadi kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan Kementerian BUMN, bersih-bersih BUMN, itu kita implementasikan dengan mendahulukan proses pidana. Dengan harapan apabila proses pidana ini selesai, perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh Kementerian SDM tentunya kalau menyangkut timah atau leading sektornya lah. Jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukkan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya,
ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, ya, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, ya, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu ini ada korelasinya dengan TPPU. Penyidik dalam pencarian aset itu menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatannya itu ada di mana dan bisa ditarik, apa yang alatnya yang digunakan, seperti smelter, disita. Nah ini kan bukan hasil kejahatan, tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah semua itu sedang dihimpun dan tim kita masih bekerja, akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya juga TPPU dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa Agung sampaikan. Mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset. Jadi untuk TPPU saya rasa nanti semua sudah clear, sudah kita umumkan yang kena siapa saja. Setiap ada penetapan kita sudah sampaikan. Tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa, mohon maaf kami belum bisa sampaikan, takut anak-anak kehilangan aset. Anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sedang diburu. Jadi itu ya. Ya, jadi udah cukup ya. Jadi belum bisa kami sampaikan secara real, tetapi nanti dalam surat dakwaan pasti akan disampaikan. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Pak Jaksa Agung sudah menyampaikan ini akan segera dilimpahkan. Silakan. Bapak izin Pak, Wahyu dari Kata Data Pak. Pak terkait sampling tadi Pak, ada berapa sampling yang diambil dan di wilayah mana aja di Bangka ataupun di Belitungnya Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan kepada Prof nih. Monggo Prof. Baik, terima kasih. Seperti sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan informasi terkini begitu ya secara saintifik ini juga diminta oleh proses perhitungan itu, maka kami mengambil sampel itu di areal yang mewakili, apakah itu di Bangka dan juga di Belitung dan Belitung Timur. Jadi kami datangi semua itu. Totalnya saya tidak apa ya, nanti di persidangan aja diungkap. Nah, jadi kami datangi itu, misalnya wilayah katakan misalnya di Bangka Tengah. Nah, kita cek nanti di status dan sebagainya, karena selama di lapangan kami dampingi juga oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung dan juga dari PT Timah. Nah, kita temukan misalnya di situ adalah area APL misalnya. Nah, kita ambil. Nah, termasuk juga kita ukur berapa kedalaman air itu ya, yang dia buka itu. Jadi ambil sampel tanahnya, begitu ya, ambil sampel vegetasi dan sebagainya, dan itu kemudian dianalisis di lab untuk sifat fisik, kimia, biologi, dan juga kondisi vegetasi. Nah juga nanti kami datangi juga pada kawasan berhutan, apakah itu masuk ke kawasan hutan produksi, kemudian juga ke kawasan lindung, dan juga masuk ke area di Taman Nasional. Nah itu semua kami dapatkan setelah kami merekonstruksi itu berdasarkan data yang disiapkan oleh penyidik Kejagung dan juga dengan citra satelit. Sehingga dari situ kami clear melihat itu. Nah, sebetulnya saya ingin buka di sini Pak Kapus, cuman nanti sudah masuk pokok perkara gitu ya. Nah itu kelihatan sekali. Misalnya di 2015 di lokasi ini, katakan di PT ini, seperti apa sih gambarannya, kita zoom kelihatan itu. Bukaannya kemana itu kelihatan. Nah, kemudian juga di 2016 seperti apa, 17 seperti apa, 18, 19, 2022 luasannya pun kita tahu. Nah seperti itu. Jadi verifikasi itu adalah bagian dari upaya untuk rechecking antara data yang kami dapatkan dari citra satelit dengan kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Nah dari situ juga kami tahu
bagaimana pergerakan itu. Misalnya ada perusahaan ya, yang katakanlah kecil IUP-nya itu, tapi dia merangkak itu membesar ke bawah di luar punya dia. Nah, sehingga itu yang dalam penjelasan kemarin kami sampaikan ada yang non IUP dan sebagainya. Jadi kami sampai pada kita rekonstruksi seluruh itu, kita bisa bangunkan. Nah, kalau teman-teman lihat itu pasti tersenyum, kok bisa ya? Nah, itulah salah satu cara kami untuk meyakinkan penyidik bahwa apa yang kami lakukan itu bukan, sekali lagi bukan potensial, tapi the real. Nah, kalau di zoom itu kelihatan sekali. Nah, jadi kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Saya kira itu ya, tadi udah jelas, real role-nya itu udah jelas ya. Dari citra satelit, pemeriksaan di lapangan, udah jelas. Nanti itu kebutuhannya di pembuktian di persidangan, ya, udah jelas. Jadi beliau ini bukan saja ahli penanganan perkara di timah, beliau juga sebagai ahli di penanganan perkara Duta Palma kemarin dan beberapa ahli lain. Sudah terbiasa beliau melakukan perhitungan yang real loss seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Nanti. Cek dulu nanti kok. Saya Asri dari Kompas TV, Pak, izin bertanya terkait dengan kasus timah ini, apakah betul ada keterlibatan dari Purnawirawan Polri terhadap kasus timah ini? Boleh dikonfirmasi, Pak? Wah, ini pertanyaannya ini menjurus nih, Pak. Ya. Monggo, Pak. Jadi yakinlah bahwa penyidik kejaksaan ini profesional, bertindak dalam koridor ketentuan. Dan ini secara khusus memang saya minta ke Ibu Deputi, ke teman-teman auditor untuk percepatan hasil perhitungan kerugian negara. Dengan maksud agar cepat bisa kita limpah. Nah, kalau ini sudah digelar di pengadilan, teman-teman bisa lihat itu. Dari alat bukti yang dibuka, dari saksi yang bicara. Ya. Apabila ada keterlibatan, ada alat bukti di situ, itu penuntut umum kami membuat nota pendapat itu untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan. Ini saya lihat banyak di medsos beredar, si A, si B, ya. Ini terlibat. Tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti yang kita peroleh ini apa. Kita juga dibantu dari PPATK. TPPU kita pelajari betul siapa yang terima dari hasil kejahatan ini. Semua betul-betul dengan cermat kita lakukan. Bahkan dari awal kita sudah sampaikan juga ke pihak-pihak terperiksa bahwa ini kita lakukan secara profesional dan tolong jaga penyidik kami agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini akan kita segera gelar. Nanti silahkan teman-teman media mengikuti dan kami senang sekali ketika satu proses penanganan perkara di kejaksaan ini diikuti dengan cermat oleh teman-teman media sebagai koreksi atau sebagai masukan kepada kami tentunya. Ya. Jadi kami tidak mau berpolemik, yang jelas sudah kita umumkan ada berapa tersangka? 23. 23 yang kami yakini bahwa inilah pelaku dan inilah yang menikmati, inilah yang menyebabkan kerugian, akan segera kita sidangkan. Kalau pertanyaannya kembali apakah stop di sini, teman-teman media kan sudah melihat proses yang kita lakukan di perkara-perkara besar kan terus berjalan sepanjang alat bukti tersebut ya memiliki kekuatan untuk penetapan tersangka lain. Oke? Ya, saya kira itu ya. Biasanya prosesnya terus berjalan. Penetapan tersangka tidak hanya dalam proses penyidikan, bahkan dalam proses persidangan pun tidak menutup kemungkinan juga akan terbuka semua. Bahkan dalam putusan akhir dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berjalan. Jadi dikawal kita semua. Ayo, silakan. Selamat siang Pak, izin perkenalkan saya Malik dari Indoposko ID. Yang menjadi pertanyaan gini Pak, total kerugian kan dari 271 sampai ke 300 ya Pak ya.
Apa saja indikator utama yang digunakan dalam menilai kerugian negara dalam kasus korupsi timah dan bagaimana validitas indikator tersebut dijamin sehingga jaksa itu sangat yakin, Pak. Terus yang keduanya, bagaimana perbandingan kasus korupsi timah di Bangka dengan kasus serupa di daerah lain dalam hal penanganan kualifikasi kerugian negara. Yang ketiganya, apakah ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat? Karena kan selama ini hanya pihak-pihak swasta dan lain-lain gitu, Pak. Yang terakhir, total aset timah yang disita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Kalau pihak lain sudah 23, Mas ya. Mau tambah lagi ya? Silakan Pak Jampisus. Wah, ini pertanyaan borongan tuh, siapa yang WA itu? Oh ya. Jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jaksa kok percaya ini kerugian real ya, kerugian nyata bukan potensi. Ini kan hasil diskusi lama dengan teman-teman auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama PT Timah ini dengan smelter itu ada 2,285. Perbuatannya apa? Nah ini kan PT Timah ke smelter swasta menyampaikan untuk pengolahan ke smelter swasta, kemudian ada kerjasama atas pengolahan tersebut. Nah ini timbul kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, ada kerugian atas pembayaran biji timah kepada PT Mitra. Nah ini kan ada yang punya IU PT Timah, dibawa ke swasta, PT Timah beli lagi. Nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat-pejabat PT Timah yang sudah tersangka. Nah yang ketiga yang saya lihat polemik, dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga, WA, bagaimana 271 ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikor. Yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah, apakah kerugian lingkungan hidup ini yang dihitung oleh ahli ini menjadi kewajiban untuk dibayar? Nah ini kewajiban. Nah tentunya penyidik kan menjawab bukan asal ini kewajiban, tetapi dengan ketentuan-ketentuan di undang-undang. Contohnya undang-undang Minerba ya. Minerba. Dan dengan dasar-dasar itu kita yakini, oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan bayar? Yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini. Kan tadi ada kerugian ekonomi, kerugian ekologis, kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan. Apakah kita bisa menghindar tiga ini? Saya bilang nggak bisa. Ini harus tetap dipenuhi. Itu pertanyaan saya kepada penyidik, dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya bahwa kita tidak bisa menghindari ini. Nah yang saya tanya lagi, siapa yang harus bayar ini? Nah ini yang menjadi polemik, apakah ini masuk dalam kualifikasi undang-undang lingkungan atau tipikor? Ternyata ya, penyidik ketika melakukan expose di hadapan kami, itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan IUP PT Timah. Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah. Pertanyaan ketiga, apakah kita ikhlas PT Timah ini akan membayar sebesar ini? Sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung. Rugi terus. Jadi siapa yang makan uang timah ini? Maka saya minta ke penyidik, ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi. Nah itu kira-kira bagaimana penyidik akhirnya meyakini, oh ini harus memang dipenuhi. Contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu. Satu contoh aja lah. Jadi ada pelakunya Dirut BUMN dengan menggunakan BUMN-nya mengajukan proposal pembiayaan. Ya.
Nah, kemudian dibiayai oleh bank. Dibiayai oleh bank. Ini bank asing nih. BHS kalau salah. Bank asing di Singapura dibiayai. HSBC membiayai. Ini sudah inkrah nih. Nah, ketika sudah dibiayai, ternyata si oknum direksi ya, ada beberapa orang tersangka, saya lupa itu. Setelah dapat uang, dia gunakan untuk hal lain dari proposal yang dia sampaikan. Sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan gugatan arbitrase. BUMN kalah. Sehingga BUMN harus bayar. Nah, jaksa maju menyidik bahwa proses ini sebenarnya ada pidana. Karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase, ya wajar pembiaya jelas menang. Karena yang diagunkan justru BUMN-nya, PT-nya. Nah, kejaksaan masuk membuktikan di rootnya bahwa ini yang diajukan kepentingan oknum, uangnya juga dikelola ya, dengan tidak benar sebagaimana ketentuan BUMN, ya, dan itu ternyata hakim sependapat bahwa itu tipikor. Barulah jaksa bisa melakukan perlawanan bahwa kewajibannya harus dibayar itu bukan melekat di BUMN yang dipakainya untuk agunan. Pertanyaannya adalah negara belum bayar, tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar, harus bayar tinggal tunggu waktu. Dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Yang jelas negara belum mengeluarkan. Banyak perkara lain. Yang kita sidik juga sekarang Budi Said Surabaya. Negara kalah harus bayar berapa T itu? 1,3 triliun. 3 triliun. PT Antam. Nah, apakah putusan tersebut ya terbebas dari tindak pidana? Nah, ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang. Karena jaksa yakin timbulnya kewajiban itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan ada tipikornya. Karena ada keterlibatan mufakat jahat bersama dengan pegawai Antam. Nah, jadi saya minta teman-teman bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa ini kerugian real. Satu, karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari dan putusan pengadilan sudah ada seperti perkara yang sama. Yang kedua, ini menjadi kewajiban PT Timah harus menutup ini karena di wilayah dia. Yang dimana di undang-undang itu ada berapa pasal tuh di sini. Ya, ini menjadi kewajiban pemegang iupnya. Jadi yang ketiga, ada alat bukti mufakat jahat antara mereka sehingga kewajiban ini timbul ke PT Timah. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real, bukan potensi yang harus ditanggung oleh PT Timah secu negara. Ya, jelas ya? Oke, sangat jelas ya. Ada lagi? Ayo, Pak, depan. Saya buka lagi 3 pertanyaan. Silakan. Ya Pak, saya Ursula dari Kompas TV. Saya ingin bertanya soal kemarin ada isu soal kuntit-menguntit yang diduga berasal dari anggota Polri dan Densus 88. Kira-kira bisa dijelaskan soal kasus tersebut dan dikonfirmasi apakah betul dan saat ini penanganan untuk kasus tersebut seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip, ya, ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Ya, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, ya, silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Ya, jadi sementara kuntit menguntit kita geser dulu ke belakang. Ya, kita jawab ini. Termasuk juga tadi yang lapor-melapor. Nah, silakan tanya. Karena Jampitsus muncul di sini ada Dirdik, ada Dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir. Silakan nanti ditanya semuanya.
Nah, tadi juga ada pertanyaan tadi yang belum saya jawab tuh dari Mas nih ya. Ada tersangka lain tidak, Pak? Nah, itu sering masyarakat tanya. Ini saya baru dikasih tahu dengan Dir Penyidikan, ada penahanan terhadap Hari ini. pejabat yang saat itu menjabat Dirjen di SDM. Saat ini diputuskan ya Untuk ditahan. kebijakan bisnisnya di PT Timah dan sudah sampai orangnya. Sedang diperiksa. Nanti di preskom. Nanti tanya lagi karena itu sudah saya perintahkan Didik untuk lakukan penahanan agar masyarakat jelas bahwa kejaksaan akan bertindak secara profesional. Ada alat bukti, tetapkan, limpahkan ke pengadilan. Dan alhamdulillah selama ini kita belum ada yang bebas lah dengan kehati-hatian kita. Yang bebas kan baru kemarin pasal 21 karena ada beda pendapat. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi, silakan Pak. Tentang perkara ya? Tentang perkara 271. Ya. Dan bergeser jadi 300. Ya. Ya, 300 sekarang. Ya, selamat siang Pak Febri. Saya Lani Pak dari Tempo. Soal perkara ini Pak, beberapa waktu yang lalu kan tim Bapak sudah memeriksa Pak Robert Bono ya Pak. Dia kan diduga terlibat karena dulunya dia adalah pemilik PT RBT walaupun dia membantai kepada kami begitu. Ya. Nah, apa hasil pemeriksaan terhadap dia dan bagaimana keterlibatan dia Pak